Halo Sobat Katalog, pembunuhan adalah salah satu tindak kriminal yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun dengan tujuan buruk ataupun dengan tujuan baik sekalipun. Nah guys, jadi pembunuhan sadis pernah terjadi di luar negeri. Para pelaku melakukan aksi pembunuhan ini dengan beragam motif. Bahkan ada pelaku pembunuhan yang tega melakukan dan memakan daging jenazah korbannya. Berikut kasus pembunuhan sadis yang terjadi di luar negeri. Namun alangkah baiknya klik like and subscribe agar channel ini berkembang dengan baik. Terima kasih. Nomor 1. Issei Sagawa. Issei Sagawa bukan hanya membunuh tetapi juga melakukan aksi kanibalisme guys. Pria kelahiran April 1949 ini menderita sejumlah masalah serius akibat lahir dalam keadaan prematur. Nah, jadi saat kecil Sagawa yang berasal dari keluarga sangat kaya bersama sang ayah dan pamannya sering bermain dengan berpura-pura menjadi raksasa yang ingin memakannya. Nah, hal inilah yang diduga menyumbang obsesi Sagawa terhadap kanibalisme guys. Nah, singkat cerita, memasuki usia pubertas, Sagawa memiliki ketertarikan yang aneh. Nah, ia tertarik dengan kanibalisme bercampur hasrat seksual. Nah, dari situlah Sagawa pun mulai berfantasi memakan daging wanita. Pada tahun 1972, saat seorang wanita muda Jerman masuk ke apartemennya. Dan juga tragisnya Sagawa mencoba menyerangnya saat wanita itu tertidur guys. Namun wanita itu berhasil melarikan diri. Ia lalu ditangkap atas tuduhan percobaan pemerkosaan. Namun tidak ada yang tahu bahwa sesungguhnya Sagawa mencoba memakan wanita tersebut. Nah, dengan singkat cerita, 5 tahun setelah kejadian tersebut, Sagawa pun pindah ke Paris untuk kuliah di Universitas Sorbonne. Di sana ia bertemu mahasiswi Belanda berusia 25 tahun yang bernama Rien Hertevel. Pada 11 Juni 1981, mahasiswi ini mengunjungi apartemen Sagawa untuk makan malam serta berlatih bahasa Jerman. Dan singkat cerita, sangat tragisnya Sagawa menembak leher mahasiswi tersebut dengan senapan. Dan juga tak sampai di situ, Sagawa juga memperkosa serta memakan daging mahasiswi tersebut. Bahkan ia sempat menulis novel yang berisi ilustrasinya sendiri. Novel berjudul In the Fog menceritakan apa yang Sagawa lakukan dengan gambar ilustrasi mengerikan. Nomor 2. Lisa Montgomery. Nah, selanjutnya ada Lisa Montgomery. Lisa Montgomery adalah terpidana pembunuhan mati, telah menjalani eksekusi mati di penjara Terre Haute, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 13 Januari 2021. Montgomery dihukum mati lantaran membunuh Bobby Joe Steinitz. Saat itu Stein sedang hamil 8 bulan. Diketahui Montgomery mencekik dan mengeluarkan bayi dari rahim Stein serta menculiknya. Stein pun meninggal kehabisan darah, namun sang bayi selamat. Nah, setelah ditelusuri bahwa Montgomery dan Stein ini saling mengenal melalui online guys. Keduanya yang sama-sama penyuka anjing melakukan korespondensi berminggu-minggu dalam forum online terkait hewan tersebut. Montgomery mengatakan kepada Stein bahwa dirinya juga hamil. Keduanya pun berbagi cerita kehamilan. Pada Desember 2004, Montgomery mengendarai mobil sejauh 280 km dari rumahnya untuk melihat anjing-anjing milik Stein. Nah, saat itulah ia menggunakan nama Darlene Fisher ketika menuju rumah Stein. Ketika Stein membuka pintu, Montgomery mencekiknya dengan tali. Nah, dan tragisnya juga ia mengeluarkan bayi dari rahim Stein. Nah, sejak 2008, Montgomery ditahan di penjara Texas untuk tahanan perempuan dengan kondisi kejiwaan dan medis khusus. Nah, singkat cerita, setelah mendapat kepastian eksekusi, Montgomery ditempatkan di sel tersendiri serta dijaga supaya tidak bunuh diri. Nomor 3. Vince Wei Guangli. Dan yang terakhir adalah Vince Wei Guangli. Selain membunuh, ia juga memutilasi dan makan daging korbannya di depan penumpang bus yang ditumpanginya. Nah, kebayang ya, jadi kalau misalkan kita jadi penumpang bus di situ. Insiden itu terjadi pada Juli 2008. Saat itu Lee naik bus Greyhound dari Edmonton menuju Winnipeg, Kanada. Awalnya Lee duduk di depan bus, namun ia pindah duduk di sebelah korban, Tim McLean. Menurut saksi, McLean sedang tertidur menggunakan handphone saat pria duduk di sebelahnya tiba-tiba mengeluarkan pisau
serta menikam Michael di bagian dada dan leher. Nah, kemudian Lee memenggal kepala Michael serta menunjukkan kepala korban kepada penumpang bus lainnya. Nah, dari situ guys, kalian kebayang nggak kalau misalkan kalian ada di bus itu? Nah, lebih parahnya lagi, Lee memotong beberapa bagian tubuh Michael kemudian memakannya di depan semua penumpang bus. Jika cerita, menunggu polisi datang, sopir bus serta penumpang lainnya berusaha menahan Lee supaya tidak kabur dari dalam bus. Setelah ditangkap dan interogasi, ternyata Lee mengaku dirinya mendapat bisikan dari Tuhan untuk membunuh hingga memakan daging korban tersebut yang berada di sebelahnya di dalam bus tersebut. Meskipun Lee tidak mempunyai riwayat penyakit mental sebelum pembunuhan, namun seorang psikiater mendiagnosis Lee menderita skizofrenia. Nah, hal itulah yang menjadikan hakim ketua pun menerima diagnosis tersebut serta memutuskan Lee tidak bertanggung jawab serta pidana atas pembunuhan tersebut. Lee pun dikirim ke pusat kesehatan mental. Nah, itulah guys, jadi cerita-cerita tentang pembunuhan yang sangat mengerikan. So, apakah kalian tahu tentang cerita ini?